Kado apa ya buat Valentine? Karena aku kerja di Ars, flexing kali ya? Rakit PC boleh nih. Lah betul. Iki loh mas, aku lagi cari rakitan PC gaya pacarku, kayak kado Valentine. Budgetnya sedikit. Nah, BE sampai nono mas, rekomendasi om saran gaya rakitan PC ini. Coba tak rakit ya. 5 minutes later. Nah, gila sel. Mantep mas rakitannya. Engkau sampean bantuin aku rakit PC ya mas ya. Stay tune. Halo, jadi kita udah nemu komponen buat rakitan PC pacar aku. Nah, mulai kita bahas dulu buat yang prosesornya. Nah, untuk prosesornya aku menggunakan AMD Ryzen 9 yang 5950X ini. Untuk RAM-nya aku menggunakan T-Force Extreme yang 16GB. SSD-nya kita dari XPG Gamix S70 Blade yang 1TB. Untuk mobonya. Nah, di sini kita menggunakan mobo dari Asus ROG Corsair 8 Extreme. Untuk VGA-nya sendiri, GeForce Nvidia ini Colorful iGames RTX 3070 8GB Ultra Wide OC. Nah, untuk coolingnya kita pakai dari Thermalright yang Frozen Magic 360 ini yang IO water cooling. SU-nya kita pakai dari Corsair yang CX750F RGB ini. Kayak gitu ya. Untuk fan tambahannya kita menggunakan kita menggunakan dari ID Cooling ya. ID Cooling ini yang Crystal 120 White RGB, ARGB. Terus yang terakhir kita menggunakan casing dari Deepcool 310P. Kayak gitu, oke? Yuk kita mari build aja. Langsung. Nah, di sini kita udah pasang prosesor sama SSD-nya. Berhubung RAM-nya kita nggak pasang dulu, tadi kan kita udah fitting. Pas masang IO water cooling-nya itu susah kalau misalnya RAM-nya udah kepasang. Jadi mungkin kita pasang mobonya ke casing dulu, baru RAM-nya terakhiran aja. Oke? Nah, ini casing yang kita pakai Deepcool MagCube 310P. Di sini aku pakai casing ini karena side panelnya ini dari magnet, jadi emang praktis banget buat dicopot pasangnya kayak gitu. Untuk di bagian atasnya sama depannya ini juga mudah buat dicopot pasang. Nah, kenapa aku pilih casing warna putih? Soalnya kan temanya Valentine. Nah, aku pinginnya itu jadi fan-fannya, RGB yang ada di fan-nya itu nanti tak kasih warna pink, tak sin warna pink, jadi warnanya pink putih gitu. Biar manis buat Valentine kan, kayak gitu kan. Nah, oke, udah kayak gitu, kita tidurin dulu, kita mau pasang mobonya.
Nah, kalian bisa lihat di sini kita tambahin stand off buat Mobo karena kita menggunakan Mobo e-ATX gitu. Jadi emang perlu ya stand off sendiri karena kan beda-beda ya Mobo itu ya. Dan di sini kita ternyata juga dapat VGA holder. Oke, mungkin kita pasang Mobonya langsung aja ya. Nah oke, ini PC-nya udah hampir jadi ya. Ini kita tinggal pasang VGA sama RAM-nya doang. Nah sejauh ini kendalanya itu mungkin ada di front panelnya ini. Jack audionya itu kabelnya nggak bisa bukan nggak bisa sih, header yang ada di Mobonya itu nggak cocok sama kabel jack audio yang ada di front panel ini. Nah aku saranin kalau misalnya kalian pakai casing yang sama dan motherboard yang sama, itu mungkin pakai I/O port yang ada di Mobo aja. Nah selanjutnya nih, kendala kedua kita adalah si SSD bay-nya ini. Jadi SSD bay-nya ini tuh nggak bisa dilepas ya. Jadi buat memudahkan masang PSU, aku longgarin kayak gitu. Dan untuk mudahin masang kabel 24 pinnya ini juga. Sejauh ini itu kendala dari aku, tapi ada ya kabel manajemen ini. Aku juga dibantuin sama Mas Aldi. Jadi mungkin yang nerangin kabel manajemennya Mas Aldi aja. Kita panggil Mas Aldi yuk. Gimana nih Mas kabel manajemennya nih? Kita tahu ya kalau part-part yang dipakai di PC rakitan kali ini kan cukup banyak. Ada banyak kabel RGB, banyak kabel PWM. Terus untungnya kalau di casing ini kita pakai rakitan yang kali ini itu ruang untuk kabel manajemennya ini cukup dalam. Sekitar 1 ruas jari, jadi untuk kabel-kabelnya kita langsung rapiin di tengah kayak gini. Kecuali kabel IPS ini kita taruh di sebelah sini ya. Jadi kelihatan lebih rapi lah ya. Jadi meskipun kabel kita banyak nggak sampai mengganggu pandangan gitu ya. Nah kayak gitu sih. Sebisanya aku ya kayak gini untuk kabel manajemennya. Oke, kayak gitu ya. Mungkin juga aku nggak berani masangnya karena kan ini part-partnya mahal ya. Jadi aku didampingin juga sama Mas Aldi waktu rakit PC ini, dan kabel manajemennya juga dibenerin sama Mas Aldi kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi Mas? Nah, untuk kasusnya di casing ini kan sebenarnya dia itu casing ATX ya. Tapi untungnya kita disediain port untuk Mobo e-ATX di sini. Jadi udah disediain lubang untuk stand off-nya, jadi kita pasang aja. Dan ternyata muat buat Mobo e-ATX. Tapi itu ya, untuk pemasangan all-in-one ini sebaiknya RAM kalian ini pemasangannya terakhir aja. Soalnya kita kan pakai RAM yang profilnya tinggi ya. Jadi radiatornya juga 360, jadi kita lepas dulu, RAM-nya pasang belakangan kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu kita pasang VGA sama RAM-nya dulu kali ya. Terus kalau udah jadi nanti kita panggil Mas Aldi lagi.
Oke, kita udah pasang VGA sama RAM-nya. Nah, kita nyalain dulu kali ya. Oke. Nah, di sini tadi waktu kendala masang VGA-nya itu mungkin karena di Mobonya sendiri itu dapat heatsink bawaan ya. Buat SSD M.2-nya itu kan ada displaynya, jadi emang agak mepet ya sama PCIe dari VGA-nya. Jadi tadi dibantuin Mas Aldi dilepas dulu supaya nggak salah nancepin juga gitu kan. Nah gitu, jadi ya mungkin di situ, di bagian situ, dan kita juga gunain VGA holdernya supaya VGA-nya nggak bending kayak gitu. Ternyata masuk di BIOS. Oke, kita panggil aja Mas Aldinya untuk setelah ini akan diuji sama Mas Aldi gimana performa dari rakitan PC Valentine ini. Oke, gimana nih? Rakitannya gimana? Pengalaman pertama ngerakit PC-nya high-end juga. Nah ini ya buat mungkin yang baru pertama kali ngerakit PC atau perempuan-perempuan yang lagi nonton ini pingin ngerakit PC gitu kan, tergiur. Aku saranin didampingin sama orang yang emang udah berpengalaman atau enggak udah familiar lah ya sama PC kayak gitu kan, sama komponen-komponennya. Dan mungkin apa ya, harus telaten juga ya untuk pasang-pasangnya itu sebenarnya mudah. Cuma emang karena aku baru juga ngerakit PC pertama kali, itu kendalanya di kabel manajemen kayak gitu-gitu kan, mahal ya Mas ya partnya, terus aku takut. Karena kabel kan juga sangat gimana gitu ya, itu isunya juga banyak gitu kalau misalnya emang nggak ngerti kayak gitu. Ya gitu aja sih Mas. Terus kalau ini konsepnya emang dibikin kayak gini? Enggak, konsepnya kan ini buat pacar aku, Valentine gitu kan Mas. Nah karena emang nggak yang pink-pink gitu, ini kan minimalis ya Mas, kayak hitam sama putih gitu kan, casingnya putih, terus dalamnya ada aksen hitam, dalamnya ini hitam juga gitu loh maksudnya. Nah tapi aku pingin biar manis itu nanti RGB-nya jadi fuchsia pink gitu loh Mas, disingin ya. Karena ini fan-nya RGB kan ini, jadi kita bisa sync warnanya. Kalau pengen warna pink atau warna lain bisa lewat aplikasinya nanti. Oke, kayak gitu. Mungkin gimana Mas nanti skema pengujian buat PC ini? Ya, untuk pengujian PC kali ini kita seperti biasa ya, kita tes benchmarknya, terus kita tes suhu, kita tes untuk dayanya juga, terus kita tes buat gaming kayak gimana. Oke, aku tidak sabar melihat performa dari PC ini. Stay tune kalian semua. Several days later. Oke, ini tadi aku udah ngelakuin pengujian Cinebench R23 buat tes suhu CPU-nya. Nah, waktu pengetesan, kalau kita lihat di Hawinfo itu normal sebenarnya, ada di suhu 70 sampai 80-an derajat. Kondisi loop 10 menit. Tapi kondisi casingnya sangat panas, nggak umum lah di depan sama bagian atasnya. Nah, setelah kita lihat lagi, ternyata arah fan dari radiatornya ini kebalik arahnya. Jadi ini arah anginnya, airflow-nya keluar semua. Jadi kita kekurangan udara segar dari depan. Jadi ini kita mau balik dulu arah fan-nya biar suhunya normal kembali. Oke, jadi ini kita udah benerin arah fan-nya, yang tadinya arahnya keluar kita ubah ke intake semua. Jadi arahnya ini 3 intake, 4 exhaust-nya. Mungkin kita pasang tempered glass-nya lagi, lanjut pengujian.
Ya ini biasanya udah disingin ya sama Mas Aldi sesuai request aku, fuchsia-fuchsia gitu buat tema Valentine kita, buat PC pacar aku. Nah, di sini ternyata banyak kendala ya teman-teman. Airflow-nya itu salah, terus habis itu udah diganti juga sama Mas Aldi. Orientasi dari water pump-nya juga salah, jadi kemungkinan nanti di upload-nya itu nggak pas Februari, mungkin bisa Maret. Jadi kita langsung aja masuk ke segmen performa dari PC ini kayak gimana. Kita tanya ke Mas Aldi karena udah diuji. Nah, sekarang kita masuk di sesi pengujian. Seperti biasa kita punya SOP pengujian untuk rakitan. Itu ada tes suhu yang pertama, lalu ada tes untuk performanya lewat 3D Mark dan Cinebench, lalu kita tes buat productivity lewat Procyon, terus ada tes game di salah satu resolusi, dan yang terakhir kita tes dayanya berapa untuk konsumsi PC rakitan kali ini. Oke, sekarang kita masuk yang pertama untuk tes suhu dari rakitan kali ini. Kalian bisa lihat di layar. Yang pertama kita tes untuk case tertutup ya. Di sini kita tes pakai Cinebench R23 multi core dan kita loop selama 10 menit buat lihat suhunya. Lalu untuk aplikasi berikutnya kita pakai 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, sama kita loop selama 10 menit buat dapat suhu CPU dan GPU-nya. Nah, untuk case tertutup kita dapat suhu average di 65,9 ketika di Cinebench R23. Lalu untuk Wildlife Extreme Stress Test kita dapat average di 50 derajat. Untuk GPU-nya dapat di 66,9 derajat Celcius dan untuk hotspotnya ada di 79,1 derajat Celcius. Nah, lanjut kita buka casingnya, tempered glass-nya kita buka maksudnya. Untuk Cinebench R23 kita dapat average di 63,8 derajat Celcius dan ketika 3D Mark Wildlife CPU time-nya ada di 47 derajat, 4. Lalu untuk GPU time-nya ada di 64,4 derajat Celcius dan hotspot GPU-nya ada di 76,6 derajat Celcius. Nah, sekarang kita tabel berikutnya ada perbandingan antara casing terbuka dan tertutup. Ini tempered glass-nya yang kita buka ya. Di sini terlihat perbedaannya untuk CPU time dari Cinebench R23 hanya selisih sekitar 2 derajat. Antara 65,9 derajat untuk casing tertutup dan untuk terbukanya ada di 63,8 derajat Celcius. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, CPU time-nya awalnya kalau tertutup ada di 50 derajat Celcius. Ketika kita buka, turun ke 47,4 derajat Celcius. Nah, untuk GPU time-nya ketika tertutup di 66,9 derajat Celcius dan terbukanya ada di 64,4 derajat Celcius. Untuk hotspot temperatur GPU-nya dari 79,1 derajat Celcius turun ke 76,6 derajat Celcius. Nah, kalau sekilas secara overall suhu dari prosesor maupun VGA-nya di sini masih aman ya, karena di bawah 80 derajat semua. Bahkan untuk GPU hotspot temperaturnya nggak sampai 80 derajat Celcius. Oke, lanjut kita ke pengujian 3D Mark seperti biasa ya. Buat tes VGA-nya kita pakai Firestrak dan TimeSpy. Skornya bisa kalian lihat di layar. Di sini Firestrak kita dapat skor untuk grafiknya ada di 34.670. Untuk CPU-nya dapat di 38.742 dan overall-nya dapat skor 32.284. Nah, untuk TimeSpy grafik skornya dapat 13.330. Untuk CPU-nya dapat 12.468 dan overall-nya 13.193. Nah, lanjut kita tes untuk productivity, kita pakai Procyon aja. Kita tes Procyon Office dan Procyon foto dan video. Untuk Procyon Office kalian bisa lihat di layar hasilnya. Untuk overall-nya dapat skor di 8.322. Dengan rincian kita dapat Word-nya 8.292, Excel 8.501, PowerPoint 8.262 dan Outlook di 8.153. Nah, untuk UL Procyon Photo Editing kita di sini pakai Photoshop dan Lightroom. Untuk overall skornya dapat 7.391. Nah, untuk pengujian video kita pakai UL Procyon Video Editing, dapat overall score di 6.362. Oke, nah secara overall skor-skor ini mirip dengan rakitan PC kita yang lain yang pakai prosesor 5950X dan 3070 Ti. Kalau kalian ingat mungkin kalian bisa lihat video PC rakitan Valentine tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu speknya mirip seperti ini dan skornya mirip-mirip. Nah, untuk Cinebench-nya kita dapat skor ketika loop 10 menit dapat skor di 25.659. Nah, oke, lanjut kita masuk ke pengujian game. Kita tes seperti biasa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 game. 6 game fort kita ini beda engine semua. Kita tes di satu resolusi di 2K karena kita kalau paksa di 4K sepertinya 3070 Ti kayak keteteran ya. Jadi kita tes di 2K aja yang masuk akal.
Nah, untuk game-game yang kita tes kali ini settingannya mentok rata kanan semua ya, terus phishingnya off, dan untuk perbandingan kita ada 3 skenario. Yang pertama RT on dengan upscaling off, lalu RT on dengan upscaling on, lalu yang kedua off semua. Oke, yang pertama ada Cyberpunk. Ini FPS-nya masih playable kecuali kalau kalian nyalain ray tracing-nya ke Psycho ya. Ini kan kita pakai ray tracing Psycho, dapat FPS cuma 26,3 FPS. Tapi kalau kalian nyalain upscaling-nya masih ngangkat di 53,6 fps. Lalu ada Far Cry 6, kita pakai settingan ultra. Antara DXR on atau off, lalu kita tambahin FSR, semuanya masih playable di atas 80 fps semua. Lalu ada game Hitman. Di sini kalau RT-nya off masih dapat FPS di 100-an. Tapi ketika FPS-nya kalian on kan semua dan settingannya ultra, kalian dapat FPS di 32,9 fps. Nah, kalau rekomendasi saya mending kalian nyalain fitur DLSS-nya karena ini naik 2 kali lipat jadi 60,3 fps. Nah, lanjut ada game SOTTR, kita pakai setting highest ya. Masih 100 fps ke atas. Kalau kalian nyalain ray tracing-nya juga masih playable, ada di 75 fps. Tambah DLSS, kita dapat FPS di 114,2. Lalu Rainbow Six Extraction karena nggak ada fitur ray tracing dan DLSS, jadi kita pakai off semua ya settingannya. Dapat FPS di 135,2. Nah, untuk game terakhir ada Forza Horizon 5. Kalau RT-nya off dan upscaling-nya off, kita dapat FPS di 89,6. Kalau ray tracing-nya nyala dan settingannya ekstrim, kita dapat FPS cuma turun ke 82,3. Di sini emang turunnya nggak jauh ya, karena di game Forza Horizon ini ray tracing-nya memang belum seoptimal game-game lain yang bikin performa GPU-nya menurun. Lalu ketika kita coba tambahin upscaling, cuma naik sekitar 6 fps, jadi 88,1 fps. Nah, untuk overall pengujian game kali ini semuanya masih terlihat playable kecuali kalau kalian mau main Cyberpunk, jadi kalian bisa turunin preset ray tracing-nya biar lebih playable, karena tadi kan kita dapat FPS cuma di bawah 30. Nah, kalau kalian tanya, Mas kenapa nggak dites 4K? Nah, kita kalau rakitan PC emang SOP-nya hanya tes di salah satu resolusi yang FPS-nya dapatnya playable semua, rata. Jadi nggak ada yang jomplang salah satu game. Nah, kalian kalau mau tahu hasil performanya 3070 Ti ini kayak gimana kalau main di 1080p atau di 4K, kalian tulis di kolom komentar. Kalian mau diuji seperti apa VGA 3070 Ti ini. Nah, untuk tes dayanya ketika idle PC ini ada di 115 sampai 116 watt. Kalian bisa lihat di layar itu. Lalu kalau kita load saat kita lakukan 3D Mark Wildlife Extreme, kita dapat dayanya di 360 watt sampai 372 watt. Nah, ternyata hasil pengujiannya seperti itu ya Mas. Jadi overall ini cocok buat main game, buat productivity gimana Mas? Buat game, productivity, tapi itu ya, kalau catatan saya, kalau spek seperti ini, kalian gamenya main di 2K aja. Itu ada alasannya. Kalian tunggu aja video reviewnya 3070 Ti nanti. Terus kalau misalnya dayanya juga udah aman ya Mas sama suhunya? Ya, untuk sekelas rakitan high-end ya, ini kan kita pakai Ryzen 9 5950X kan udah top tiernya di eranya ya. Itu masih tergolong irit ya. Terus VGA-nya juga kita pakai 3070 Ti karena ya selain mengejar budget, juga pengen PC rakitannya lebih irit. Kalau kita pakai 4000 series kan sudah pasti sahabat PLN, jadi kita nggak pakai seri 4000. Oke, overall dari aku juga kenapa kita nggak pakai yang ter-up to date kayak dari Ryzen-nya, kenapa nggak Ryzen 7000? Karena kita juga harus menyesuaikan budget ya teman-teman semua, budget buat PC ini kayak gitu. Dan emang aku juga memilih komponen yang putih, beberapa itu putih gitu supaya sesuai dengan tema Valentine-nya. Ini hitam putih minimalis gitu, terus dikasih warna manis-manisnya itu dari RGB-nya kayak gitu. Kebetulan juga bisa disin kan ini komponen-komponennya gitu, nyari yang bisa disin juga dari Mobonya cocok ternyata. Kesimpulannya dari aku, kalau misalnya kalian baru pertama kali rakit PC buat perempuan juga, aku saranin kalian didampingin aja, meskipun sebenarnya mudah sih untuk pasang bautnya, untuk diperhatikan itu sebenarnya mudah, cuma emang di bagian kabel manajemennya aku masih perlu belajar lagi sama Mas Aldi, sama Mas Gani mungkin yang udah bantuin juga. Karena kan emang part-partnya ini mahal ya, dan itu banyak isunya juga. Yang susah-susah Mas Aldi, yang gampang-gampangnya aku. Kayak gitu. Oke, segini dulu mungkin ya PC Valentine yang tadinya rencana buat Valentine tapi nggak jadi. Kalau misalnya kalian punya versi Valentine, PC Valentine kalian sendiri, bisa banget untuk komen di bawah.
Oke, segini dulu ya mungkin konten gagal Valentine kita. Kalau misalnya kalian suka video ini, boleh banget untuk like dan komen kalau misalnya ada masukan. Komen aja lah yang banyak ya. Terus habis itu jangan lupa subscribe dan juga di notifikasinya juga dipencet belnya itu biar kalian bisa lihat video kita kalau misalnya tayang, baru upload kayak gitu. Dan kita juga ada eksis di sosial media lain di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, di Ars ID Media. Jangan lupa di follow juga. Websitenya kita juga ada, kalian bisa kunjungi ars.co.id. Dadah, see you.